semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Megatirta dengan NIM 24040254067 dari kelas 2024I Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban hasil UAS saya dengan mata kuliah Politik dan Negara. Untuk pertanyaannya, yang pertama, politik sering dikaitkan dengan kekuasaan dan pengambilan keputusan. Menurut Anda, bagaimana politik mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung? Jelaskan dengan contoh nyata di Indonesia seperti kebijakan pemerintah atau keputusan politik tertentu. Hasil dari jawaban saya adalah politik sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat secara langsung, baik dari kebijakan pemerintah dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga transportasi. Salah satu contohnya adalah kenaikan pajak. Dari segi perekonomian, kebijakan dari pemerintah dengan menaikkan pajak sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dari kelas menengah ke bawah. Memang kebijakan ini sangat menguntungkan negara, tapi juga merugikan masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, yang dimana masyarakat harus berhati-hati dalam membeli barang dan juga jasa, serta menciptakan pengangguran yang begitu banyak di sektor pengusaha. Contoh lainnya, kebijakan pemerintah adalah pembangunan jalan tol. Pembangunan ini menimbulkan biaya pembangunan dan pemeliharaan yang sangat besar. Dalam hal ini, sangat berdampak kepada masyarakat dalam hal kerugian akibat pembangunan tersebut. Untuk pertanyaan nomor kedua, yaitu bagaimana peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia? Jelaskan dengan contoh. Dan hasil dari jawaban saya adalah peran Pancasila sebagai dasar negara dalam menjaga stabilitas politik di Indonesia menjadi landasan politik dan hukum kebangsaan. Pancasila memiliki 5 sila di dalamnya yang menekankan nilai-nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dari nilai-nilai tersebut sangat membantu dalam mencegah konflik baik antar kelompok maupun masyarakat. Salah satu contohnya adalah musyawarah mufakat, yang pengambilan keputusan diputuskan secara bersama-sama melalui perbedaan pendapat atau secara inklusif yang dapat mengurangi resiko perpecahan akibat adanya perbedaan tersebut. Selain itu, Pancasila sebagai landasan hukum yang mengikat semua kebijakan-kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa setiap kebijakan atau tindakan yang diambil atau diputuskan oleh pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Untuk pertanyaan nomor ketiga, yaitu analisislah kelebihan dan kekurangan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia. Berikan contoh kasus nyata yang menunjukkan pengaruh sistem ini terhadap stabilitas pemerintah. Dan jawaban saya adalah kelebihan sistem multipartai yang diterapkan di Indonesia adalah mewakili beragam aspirasi masyarakat. Masyarakat memiliki banyak pilihan partai politik dan banyak kader atau calon pemimpin yang disodorkan dengan adanya multipartai ini. Kekurangan sistem multipartai ini adalah inefisiensi dalam pengambilan keputusan dengan banyak kepentingan partai membuat program pemerintah sulit dilaksanakan secara efektif, dan dengan banyak partai membuat satu partai sulit dalam meraih mayoritas sehingga mengharuskan pembentukan koalisasi. Koalisasi yang besar seringkali menyebabkan konflik kepentingan yang membuat kesulitan dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan ketidakpastian dan kebuntuan politik sehingga menghambat efektivitas pemerintahan. Untuk pertanyaan nomor keempat, dalam sistem politik Indonesia, partai politik memiliki peran strategis. Namun, tidak jarang partai politik lebih mementingkan kepentingan elit daripada masyarakat. Jika Anda memiliki wewenang, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis? Dan hasil dari jawaban saya adalah langkah-langkah yang saya ambil untuk mereformasi partai politik agar lebih inklusif dan demokratis adalah sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi anggota. Dengan memperkuat mekanisme
partisipatif dalam pengambilan keputusan, dan memastikan semua suara anggota dapat terwakili secara adil tanpa pilih kasih. Yang kedua, reformasi struktur internal dengan mengubah semua struktur organisasi partai yang bertujuan untuk mengurangi para dominasi elit dan meningkatkan representasi berbagai kelompok di masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas dengan menerapkan sistem yang transparan baik dalam pengambilan keputusan dan penggunaan dana partai, yang membuat partai lebih bertanggung jawab terhadap publik. Yang keempat, pendidikan politik. Menerapkan dan meningkatkan pendidikan politik sejak dini bagi masyarakat maupun anggota untuk memahami peran partai politik dan hak politik mereka sendiri. Untuk pertanyaan yang nomor kelima, bagaimana Anda menganalisis hubungan antara visi dan cita-cita nasional negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dengan dinamika politik saat ini? Apakah praktik politik di Indonesia saat ini sudah selaras dengan visi dan cita-cita nasional tersebut? Berikan analisis kritis disertai contoh konkret dan saran perbaikan. Dan hasil jawaban saya adalah visi bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika dihubungkan dengan dinamika politik saat ini yang menunjukkan ketidakselarasan dengan visi dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Visi bangsa Indonesia mencakup kemerdekaan, persatuan, dan keadilan sosial. Namun, dalam partai politik yang ada di Indonesia seringkali korupsi dan oligarki sehingga mengabaikan kesejahteraan umum. Contoh konkretnya adalah maraknya korupsi yang membuat kerugian ada di mana-mana dan menghambat pembangunan serta program-program lainnya. Saran perbaikannya dari saya adalah memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik yang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara praktik politik dengan visi dan cita-cita nasional negara Indonesia. Sekian dari hasil jawaban UAS saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.